Kekhawatiran terbesar dalam kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian saat ini ada pada stabilitas nilai tukar rupiah dan arus modal asing. Saat ini, utang luar negeri Indonesia itu mencapai sekitar 430 miliar dolar Amerika Serikat, sebagian besar dalam bentuk obligasi. Bayangkan, jika terjadi aksi divestasi sebesar 10% saja dari pemegang obligasi tersebut, maka tekanan terhadap rupiah akan sangat besar. Kurs rupiah diprediksi masih akan melemah di kisaran Rp17.000 sampai dengan Rp17.500 terhadap dolar Amerika Serikat. Dan kemungkinan besar bisa lebih parah jika tidak segera diambil langkah. Intervensi Bank Indonesia melalui cadangan devisa tidak akan cukup untuk menahan laju pelemahan rupiah. Satu-satunya opsi adalah menaikkan suku bunga acuan guna mencegah arus keluar modal yang lebih besar. Namun, sayangnya langkah ini juga akan membawa konsekuensi yang berat. Kenaikan suku bunga Bank Indonesia itu akan membunuh sektor real yang memang sedang dalam tekanan akibat tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Akan banyak perusahaan berisiko gagal membayar utang akibat tekanan kurs dan kenaikan bunga, baik untuk utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Hal ini berpotensi menciptakan efek domino krisis ekonomi yang lebih dalam. Dalam konteks fiskal, pemerintah juga berada dalam posisi yang sangat sulit. Penerimaan negara diperkirakan akan menurun akibat pelemahan ekonomi, sementara kebutuhan belanja negara justru meningkat untuk mendorong stimulus. Pemerintah dihadapkan pada dilema, menurunkan tarif pajak untuk mendorong konsumsi atau menaikkan pajak untuk menyelamatkan APBN. Menurunkan tarif pajak untuk stimulus ekonomi hampir pasti mustahil karena akan mengakibatkan fiskal kolaps. Sebaliknya, menaikkan tarif pajak akan mempercepat membunuh perekonomian. Respon pemerintah Indonesia terhadap dinamika global yang sedang berubah cepat saat ini juga terlihat lamban. Hal ini terlihat dengan belum adanya langkah konkret dari otoritas keuangan nasional untuk mengantisipasi dampak sistemik dari kebijakan proteksionis Amerika. Sampai hari ini, Indonesia belum memberikan kesiapan yang memadai atas diberlakukannya tarif resiprokal Amerika Serikat ini. Hal ini tentu saja tidak baik. Semoga pemerintah siap dan mampu mengatasi tantangan ekonomi dalam waktu dekat ini. Hal yang saya sampaikan sebelumnya menjadi sinyal penting bagi pengambil kebijakan dan pelaku pasar. Jika langkah-langkah mitigasi tidak segera dilakukan, krisis moneter tahun 1998 bisa saja terulang dalam bentuk dan skala yang berbeda. Dengan tekanan dari sisi perdagangan internasional, sektor keuangan, dan pasar domestik yang memburuk secara bersamaan, perekonomian Indonesia benar-benar berada di persimpangan yang krusial. Demikian, dan semoga tercerahkan. Share video ini agar makin banyak yang tercerahkan. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Silahkan subscribe channel ini dan sampai jumpa di video-video kami yang mencerahkan lainnya.